Oke, makasih. Silakan Prof. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk kesempatan pertama ini akan kita berikan kepada Ibu Yuli Afni, Bu ya. Ya. Oke, Bu Yuli, silakan Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Raflis, Pak Ahirman ya. Pak Raflis Sandiago. Pak Raflis, terima kasih atas kesempatannya dalam belajar Al-Quran ini. Saya hanya mengikuti aja Pak. Insya Allah nggak ada pertanyaannya. Terima kasih. Masa nggak ada? Kalau nggak ditanya. Enggak ditanya nanti. Kok lama nggak muncul? Itu kan. Bu Ince yang nanya. Ince yang nanya. Bu Ince. Iya, kan lama nggak muncul ya kayaknya ya. Iya betul Bu Ince. Kemana aja? Kemana aja. Ya ada tugas negara Mbak Bu Ince. Kalau gitu silakan ditanya Bu ya. Silakan ditanya Bu ya. Oh ditanya ya. Ya. Kita tanya satu aja mungkin. Kalau nggak nanya ditanya kan. Waya tajan nabuha. Nah, aska itu. Tajan nabuha itu. Ayat berapa ya tadi ya? Ayat 11. Wa tajan nabuha aska. Ayat 11 ya? Ya, bisa diuraikan itu. Menguraikannya Ya terserah, pakai kuantum boleh, pakai alsani boleh, pakai tamyiz boleh. wayajatan nabuha. Wayatajan Ya kalau wanya huruf atau ini ya. Kata ganti ya. Wah huruf betul. Ya wah huruf ya. Ya Wa itu ada dua ya. Satu lagi wa khamsah itu wa apa ya? Wa sumpah itu. Bukan ya? Beda ya Pak Haji? Nah, wa dan ini biasa. Ini wadah. Ya tajanabuha ini orang-orang yang yang jauh ya. Nah, boleh pakai itu terjemahannya, harus diuraikan. Ya, maksudnya ya mau diuraikan. Ya tajanabuha ini SAD. kata kerja SKD yang apa namanya sidang akan itu ya. KKSAD. KKSAD ya. Kalau saya sih masih istilahnya Ilmu ada budaya. yang ya terus hanya mana sih? Belum selesai itu. Masih banyak. Ya tajanabuha. Ya tajanabuha KKSAD. Katanya Pelaku. Pelakunya di sini pelakunya dia pelakunya anta ya. Wah. Huwa. Katanya apa tuh? Katanya Janaba. Ya, polanya Fa'ala. Ya. apa? Fa'ala. Oh. Bukan. Ada ta di depannya. Tafa'ala. Baru artinya mereka dia menjauhi. Malum Gitu. ya lama absen. Kan nanti malam masuk lah nanti ya. Baik Ustaz. Oke. Berarti lulus Ustaz, catatan Ustaz ya. Lulus dengan catatan. Masih jauh Pak. Ya. Lulus dengan catatan. Iya, catatan harus datang terus itu Mbak ya. Oke. Jadi Bu Yuli tetap lulus dengan catatan. Catatannya harus sering datang di Ustaznya. Iya. Wajar bersyarat. Wajar apa Oke, ya? berikutnya ada yang siapa Pak Yusuf? Pak Rekni ini. Udah keburu kabur dia. Hah? Telat nyapanya kan udah keburu keluar. Takut ditanya dia. Jangan disebut namanya dulu, biarin aja dulu. Oh iya. Oke. Dengan siapa Ibu Titin Bu ya? Bu Titin ya, silakan. Titin Nur Samsia. Assalamualaikum Bu Titin.
Kamu izin langsung nih, nggak apa-apa Oke, ya? oke. Iya, ya, makasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Ibu Salam. Titin, bisa dengar kita Bu Titin? Oh, kayaknya masih bikin kopi Ustaz. Oke. Bu Titin mungkin karena udah dianggap biasa kali barangkali. Oh, gitu ya. Pak Sapril yang baru ini, Ustaz. Oh, iya Safril baru, Safril Samnya kayaknya baru ya. Oh iya. Silakan. Silakan Pak Safril. Ya, udah lama nggak dengar Ustaz. Sekarang baru lama ini ya. Atau Ibu Refni Banuhampu. Nah. Oh, Ibu itu ya. Ibu ya, Bu Refni Banuhampu itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Refni, mau ditanya apa? Ini Ustaz yang ayat 15 nih Ustaz. Ya, apa tuh? Wa zakaras marabbihi fasholla. Ya. Wa zakaras marabbihi fasalla. Apa tuh? Iya. Kalau kita pelajari wa-nya huruf Ustaz. Ya, dan Zakara KKL. oh KKL ya. Hmm. KKL. Itu ismi itu sendiri Ustaz. Ya, isma sendiri. Isma sendiri. Objek Jadi, dari pekerjaan zakara tadi. huruf zakara KKL. Isma Rabbi itu kakak benda majemuk. Ma? Isma Rabbi. Majemuk, Oh. majemuk. Uh, Isma Rabbi. Benda majemuk ya. Wazakara. Jadi wazakara ini berarti fa'ala itu ya saya. Ya, pala. Kalau kita jadikan ke SAD, Yazkuru. oh ya guru. Nah, Ya guru. Kalau pelakunya dijadikan iya berarti Taskuru. wazakara gitu Ustaz. Enggak, Wazakara. taskuru kalau kakak ya taskuru. Yes. Oh, tas guru ya. Taskuru. Iya. Oh, Wah, ini tas- mantap tanyanya. Kalau jadi antum gimana kayak? Ganti-gantian. Jadi Kalau antum. antum Ustaz, Ya, kakak antum apa jadinya? zakaru. Oh, kalau antum, kalau Perintah. KKL, Tazkuruna. tasguruna. Tasguruna, gitu ya. Tazkuruna. Nah, kalau KKL-nya antum, pelakunya apa? Dia KKL bentuknya pelaku antum. Pelakunya antum. Zakartum. Zakartum. Mantap, mantap itu. Kalau pelakunya Ana, apa jadinya? Azkuru. Ana pelakunya Azkuru. bentuknya kalau KKL. Azkuru, Ustaz. Nah, kalau itu kakak sade, Azkuru ya. Tapi pelaku KKL, pelakunya Ana. Ana Zakartu. Alhamdulillah, mantap lulus ini. Guru nih, Ustaz. Ustaz ya. Guru agama nih, Ustaz. Oh iya. Bu Repni ini Ibu guru Remni itu agama. kelas pagi, kelas sore. Malam Pagi. sebetulnya Ustaz, tapi udah beberapa ini enggak bisa masuk karena kurang sehat Ustaz. Oh, sekarang udah sehat kan? Ya, alhamdulillah Ustaz. Nanti malam Udah masuk ya, lagi Ustaz. kan? Nanti malam masuk kan? Insyaallah. Insya Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Tapi ikutin PR terus ya. Latihan-latihan yang Ada dia Pak, ada Ustaz, ada. Alhamdulillah. Diulang lagi dari awal, malah ngikuti dari KKL, terus dilanjutkan dengan video-video yang ada aja dulu Ustaz. Oke. Di like videonya biar dapat nanti tiap video baru dapat baru terus ya. Oh iya. Di like, Oh, subscribe dan itu semuanya. Ah, Oke. ah. Ada Kasih, lagi? Ustaz. Oke, sama-sama Bu Remni. Oke, Bu Refni, semoga cepat sembuh Bu. Dan Amin. di kegiatan Ustadz Rizal. Amin. Kita lanjut berikutnya kepada Ibu Titin ya Ustadz. Kayaknya sudah Ya, buka Bu itu. Titin ya. Bu Titin, Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ini pertanyaannya Pak Ustadz. Kan Silakan. itu kitab Taurat ya dari dulu ya. Ya. Kenapa sekarang nggak dipelajari kitab Tauratnya sama dengan ini sama kitab Al-Quran? Kan sudah gabung semua kalau Al-Quran. Udah melebur semuanya. Oh, udah ada sama gitu seperti Ya, Al-Quran itu. apa yang ada di Taurat dulu sudah ada Al-Quran sekarang. Cuman yang Taurat sekarang sudah dirubah-rubah, nggak perlu lagi kita baca. Oh, Cukup Al-Quran aja satu. Sudah sempurna Al-Quran itu. oh gitu ya. Ah. Ini ya enggak. Ya udah. Sudah Ya, sempurna makasih, semua Mas. Al-Quran, sudah sempurna Iya. sih nggak perlu lagi yang lain. Al-Quran itu berdiri sendiri, nggak perlu bantuan kitab-kitab lain.
ya nggak diketahui gitu. Enggak perlu. Kan ada alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman, kokoh dia. Enggak ada yang bengkok. Ini udah benar semuanya. Sudah yang diperlukan untuk umat akhir zaman yang ada dalam Taurat, ada Zabur dan Injil udah masuk ke Al-Qur'an. Jadi kita cukup memahami Al-Qur'an saja. Iya. Injil sama Injil sama itu. Oh, Injil yang dulu yang belum dirubah. Ya, Injil yang sekarang enggak lagi. Taurat sekarang udah enggak. Yang asli yang dipegang Nabi Musa, yang asli yang dipegang Nabi Isa itu baru ada dalam Al-Qur'an. Tapi yang sekarang udah enggak. Karena sudah buatan tangan manusia. Apa dasarnya itu? Surat Al-Baqarah 79. Awailul lillazina yaktubuna kitaba. Mereka sudah menulis kitab sendiri. Ya. Ya, makasih Pak Ustadz. Dia cukupin Al-Qur'an aja Bu Titina. Masih bingung menyimaknya, masih bingung apa? Kenapa? Masih bingung menyimaknya. Kenapa bingung? Nggak belajar itunya. Masih ya baru. Nggak apa-apa ya. Nyimak aja dulu ya. Ya, nyimak dulu. Oke, alhamdulillah. Ya. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Silakan para Blaze. Oke, makasih Bu ya, makasih Bu Titin. Biar nggak bingung, kalau Ibu tiap malam ada pasti kebingungannya hilang Ustaz ya. Ya pasti hilang. Dari awal katanya bulan Januari, katanya ini ajaran baru ya. Insya Allah. Tapi Ibu nyimak aja nggak apa-apa. Nanti ada yang, kalau Ibu mau sekarang ada bimbing kok. Kita ada yang membimbing dari awal nanti Pak Arab, ada yang ada. Ya. Oke, kita lanjut Ustaz. Ya silakan. Baik, berikutnya siapa nih Bu Ani Ustaz? Ani Hadi Setiawati ini. Oh ya Bu Ani. Silakan Bu Ani. Bu Ani, Assalamualaikum Bu Ani. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ani. Iya Ustadz, ini saya mau tanyakan, ini tadi mengulas masalah surat Al-A'la ya. Ya. Saya membaca dalam artinya ini Ustadz di ayat 18 dan 19. Ya. Artinya sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu. Ya. Itu kitab Ibrahim dan Musa. Ya. Dalam 17-nya padahal kehidupan akhirat itu telah bukti dan kekal. Jadi kayak nggak nyambung ya Ustaz? Kenapa? Nggak mengalir gitu ya Ustaz ya? Memang. Di mana tidak mengalirnya? Coba. Nggak. Jadi antara 17, 18, 19 itu memang nggak ada hubungannya ya Ustaz? Berhubungan semua Bu. Tapi maksud saya, kok saya kurang paham. Kalau kurang paham diterangin. Tapi kalau bilang nggak nyambung salah kita. Dia nyambung semuanya, rapi. Iya. Misalnya gini, wal akhiratu khairu abqa. Bahwa kehidupan akhirat itu lebih bagus, lebih kekal. Iya. Berita itu ada di kitab terdahulu. Nyambung nggak itu? Iya. Ibu Ani Hadi itu adalah anaknya Pak Hadi. Pak Hadi. Pak Hadi, anaknya Pak Hadi. Nah, Pak Hadi itu dulu di situ tinggalnya. Nyambung nggak itu? Oh. Ya, Pak Hadi itu dulu begitu loh. Nah, jadi wal akhiratu khairu abqa. Bahwa hari akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, cerita ini ada di suhufnya terdahulu bahwa akhirat itu lebih bagus daripada dunia. Nah, cerita ini ada di situ. Masa nggak nyambung? Ya, Ustaz. Ya itu kan saya kayaknya belum mengerti banget di sini. Nah, sekarang kan dikasih tahu bahwa cerita akhirat itu lebih bagus. Di kitab mana aja ada cerita tentang itu. Di kitab Taurat ada bahwa akhirat lebih bagus, kitab Injil ada, di kitab Ibrahim ada, di kitab sebelumnya ada bahwa Allah katakan hari akhirat itu lebih penting, hari akhirat itu lebih bagus. Nah, gitu semua itu ada di kitab-kitab sebelumnya. Di setiap kitab ada hari akhirat lebih bagus, hari akhirat lebih bagus. Nah, gimana nggak nyambungnya? Enggak, saya kurang mengerti memang Ustaz. Nah, sekarang udah ngerti belum, Bu? Sudah, insya Allah. Nyambung ya? Berarti surat-surat kitab-kitab dari Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu tersirat atau tertulis langsung seperti itu. Wal akhiratu khairu abqa. Bahwa hari akhirat itu lebih bagus dan lebih kekal.
Jadi surat-surat itu sudah termasuk dalam Al-Quran, masuk semuanya di Al-Quran gitu ya Ustaz. Ya, masuk ke Quran semua surat itu. Jadi nggak sendiri kan, karena sementara ini orang Nasrani kitabnya gini, kita nggak usah baca, tapi ternyata nggak usah baca Al-Quran gitu ya Ustaz. Mungkin suaranya kena putus-putus Pak, saya belum bisa nangkap, agak lebih tegas. Coba ulang Bu. Jadi begini, saya waktu yang lalu itu memikir, karena saya bukan orang, saya Muslim, jadi saya nggak perlu baca kitab-kitab orang Nasrani ya Ustadz. Nah, tapi ternyata kitab-kitab orang Nasrani itu ada masuk di dalam Al-Quran, begitu ya Ustadz? Kitab mereka, Ibu harus pahami dulu, kitab yang ada di Quran itu udah lengkap. Nah, apa yang ada di mereka, yang asli ya Bu ya, ada di kitab. Yang asli lah. Nah, yang ada sekarang sudah tidak asli. Sudah dirubah-rubah oleh orangnya. Nah, Al-Quran enggak. Kalau Al-Quran dijaga oleh Allah. Ada penjagaan Allah. Inna nahnu nazalna dzikra wa innahu lahafizun. Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu betul-betul kami yang menurunkan dan kami pula yang akan menjaga Al-Quran itu sendiri. Sementara kitab lain tidak terjaga. Itu sudah berubah. Iya. Itu harus tauhid itu harus tegas, itu dari persepsi Islam dari Al-Quran itu jelas itu Bu ya. Di Ibu buka Al-Baqarah ayat 79 biar agak sedikit Ibu biar mantap Ibu. Di Al-Quran ayat 79 Al-Baqarah itu ada keterangan 79 Bu ya. Ayat 79 Al-Baqarah 79 ya Bu. Ya, Ibu buka 79. Nah, kitab mereka nih. Fawailul lillazina yaktubuna kitaba biaidihim. Nah, maka celakalah orang-orang yang menulis kitabnya dengan tangannya sendiri. Suma yakuluna haza min indillahi, dan mereka berkata ini dari Allah, ini kitab suci. Padahal mereka yang buatan sendiri. Apa tujuannya? Lias taruh bihi tsamanan qalilan, agar mereka mendapatkan harga yang sedikit, dapat nama, dapat jabatan, dipandang orang-orang hebat, dipandang orang baik. Nah, itu namanya lias taruh bihi tsamanan qalilan. Agak sedikit. Fawailul lahum, maka celakalah bagi mereka mimma katabat aidi, apa yang mereka buat itu. Dibuat lagi, fawailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah mereka orang-orang yang menulis itu, yang berbuat seperti itu. 3 kali dikatakan celaka, 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 dan celaka dalam satu ayat. Berarti Allah betul-betul murka terhadap perbuatan mereka yang merubah kitab mereka. Nah, itu kita nggak perlu lagi. Yang sama dengan kita, ya itulah dari Allah. Yang sama, kalau ada kitabnya yang sama dengan Quran, bukan kita niru, itu berarti masih asli. Jadi kalau sudah nggak sama, nah itu berarti dua robah. Jadi kalau ada yang nggak cocok dengan Allah, dengan kita, ya berarti mereka udah robah. Nah, sudah nggak usah diikuti. Jadi nggak perlu lagi. Kitab kita udah cukup, semua udah cukup kitab ya. Itu tauhid Bu ya. Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, Al-Quran itu adalah tiada keraguan dalamnya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ibu ingin bertakwa, nah ingin bertakwa pegang Quran. Nah kalau ingin bertakwa ya pegang yang lain, nah, pegang Quran aja ya, karena Quran itu sudah lengkap semuanya, sudah sempurna semuanya. Terima lengkap kasih. semua. Sama-sama Bu Ani. Mudah-mudahan Bu Ani dapat istiqomah datang terus ya Bu ya. Amin Ustaz. Amin. Tapi kelasnya Ibu udah ikut kelas pagi apa kelas malam udah ikut? Saya kalau kadang malam itu kayak tadi malam saya ngikutin, tapi saya masih buta banget gitu loh Ustadz. Karena saya belum punya, tapi tetap saya dengerin Ustadz biar saya. Nanti ada kelas baru Bu, nanti Ibu nyimak sekarang, itu namanya tahu duluan. Nah, nanti pada saat dimulai kelas baru awal, Ibu sudah bisa memahami. Nah, Ibu juga bisa ngikutin video-video saya dari awal, ada video-video awal itu. Iya. Nah. Oke Ustadz. Nanti ambil di Rizal Al-Sani channel di YouTube Ibu ya. Rizal Al-Sani ambil situ tuh dari awal ada tuh. Kata benda ada, kata kerja ada di situ. Ya. Iya Ustadz. Dari awal ada tuh ya. Nanti boleh Bu Ani japri saya, nanti saya kirim urutan video-videonya. Oh iya. Nah, japri saya ya, nama Ibu ada di grup mana sekarang? Ada dua-duanya ada. Ya, ada nama saya di situ. Tadi saya japri saya nanti ya.
Ya, baik. Nanti akan saya kirim video ke Ibu berurutan. Jadi ini pahami dulu, habis itu langkah kedua, habis itu langkah ketiga, bisa Ibu dapat tentir ya. Iya, iya Oke. Ustaz. Tapi setiap malam saya sudah dengerin, pokoknya saya dengerin. Saya biar apa itu ngelatih telinga. Oke, biar telinga nanti dengar yang baik-baik aja Ibu ya. Iya Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Ustaz. Istiqamah ya Bu, istiqamah ya. Insya Allah, insya Allah. Amin, amin. Terima kasih. Sama-sama. Silakan para Bu Ani, Pak Ustadz, makasih. Iya, terima kasih. Jadi penegasan saja, jadi Al-Quran itu pasti urut ya Ustadz ya? Ya. Oke, jadi dari satu ke berikutnya pasti ada hubungannya ya Ustadz? Ya, semua terkait. Baik Ustadz, kita lanjut ke penanya berikutnya. Iya. Pak Safril, sampai kemana tadi? Pak Safril? Assalamualaikum Pak Safril. Atau kasih Pak Sofian Ejalani Pak Ablis. Oke, Pak Sofian dulu ya. Orang tua kita. Oke, Pak Sofian, silakan Pak Sofian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz dan teman-teman lainnya, para atlet yang saya sama seperti Ibu Ai yang barusan tadi, jadi hanya masuk di grup pagi, grup malam, ngintip-ngintip sebisanya itu Ustadz. Karena begitu sibuknya ngurusin keluarga yang sakit, kemudian dia meninggal. Jadi tetap kita, tapi saya sudah berjanji di diri sendiri akan tetap mengikuti itu Ustadz. Tanya sebisanya, tapi itu tadi bahwa ada beberapa kita ketinggalan. Nah, saya baca di YouTube-nya seperti itu. Ada waktu sedikit buka, tidak ada waktu sedikit. Nah, tapi tidak nyambung betul karena yang bagus itu kan harus melihat, mendengar dan melaksanakan gitu kan. Melatih diri sendiri. Nah, ini latihannya kurang, mendengarnya ada, melihatnya kurang seperti itu. Tetapi alhamdulillah saya bisa mengikuti sedikit, cuman tadi karena hafalannya kurang ya seperti yang fa'ala, seperti afala, seperti itu urutannya itu seperti kacau gitu Ustaz. Tapi saya lihat Bapak, tapi saya lihat Bapak ajar terus, capek-capek tetap juga saya lihat. Alhamdulillah, nggak semua orang bisa begitu loh Pak. Capek. Malam tadi saya sampai sore, sampai di rumah itu kaki udah bengkak. Iya. Cucu sudah dekat, seperti itu. Tapi tetap ikut ya Pak ya? Ya, saya ikut kemarin itu malam itu saya cuma mendengar dulu, terus tidak ikut latihan, tapi saya perhatikan juga apa yang di Ustadz sampaikan itu. Memang tidak optimal itu Ustadz kalau di istilah orang sekarang. Tadi seperti nyambi saja seperti itu. Tapi saya akan menjanji diri sendiri. Mungkin nanti akan ikut lagi yang grup berikutnya seperti Pak Hasan, Pak Iwan, seperti itu kan mereka lanjut lagi. Mudah-mudahan nanti ada umur kita bisa. Yang penting jangan sampai nggak pernah, pokoknya istiqomah di sini Pak ya. Apapun yang bisa dulu, Insya Allah akan ada titiknya nanti paham Pak ya. Oke. Pak Sofian tadi ada dengan meninggal siapa Pak? Ada paman itu suami adik ibu di kampung. Kebenaran saya dari Bengkulu ngurus adik yang sakit di rumah sakit Muhammad Yunus. Berkacita. Istri dengan adiknya sakit kemarin di Bengkulu. Iya, masih di kemo kemarin Pak Yusuf. Kemudian sekarang pulang ke Curum. Ini saya mau kontak lagi gimana kondisinya seperti itu. Memang adik laki perempuan Pak? Laki-laki, dia guru SD, kepala kesembuhan. Iya. Kami ikut mendoakan supaya cepat sembuh ya Pak. Ya, terima kasih Ustadz dan Pak Yusuf dan Adel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu ya, baik. Makasih banyak Pak Sofian informasinya. Semoga keluarganya diberi Allah kesembuhan sesegera mungkin dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ya Allah. Baik Ustadz, kita lanjutkannya Pak Heru ya Ustadz ya. Heru Jasa. Silakan ya. Pak Heru, silakan Pak Heru. Saya ngelihat dari tadi sudah mau bertanya aja saya lihat. Iya. Silakan Pak Heru. Mic-nya Pak Heru, mic-nya. Mic-nya Pak Heru. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makin ke sini makin ini Pak ya, menggugah hati saya untuk ikut mengerti gitu. Ya, masih tersendat-sendat sih apa itu KKL apa segala macam.
itu membuat saya untuk bertekad pasti saya akan ikut kalau ada kelas baru, Pak. Insya Allah. Gitu, insya Allah, Pak. Jadi sementara dari segi gramatika saya tidak banyak bertanya, Pak. Cuma dari segi penjelasan kata per kata itu membuat saya lebih mengerti lagi gitu. Kalau tadinya saya ala-ala itu berdasarkan terjemahan ya, tafsir gitu ya. Tetapi dengan uraian Pak Ustadz itu saya makin mengerti di dalamnya gitu. Kedalamannya. Jadi dan ini terus terang membuat saya insya Allah saya akan coba ikut terus gitu loh Pak Ustadz. Ya. Ini tekad saya gitu untuk lebih mengerti Al-Quran. Jadi demikian Pak. Sementara dari segi pertanyaan karena penjelasannya lebih sangat detail, mudah-mudahan tidak timbul pertanyaan di saya kecuali pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tadi seperti ujian tadi. Kalau pelakunya ini jadi apa, pelakunya itu jadi apa, segala macam itu. Mudah-mudahan saya akan bisa mengerti. Amin. Para Bles, ya, para Bles, jadi Bapak Heru ini sholat subuh di sebelah saya. Kami sering sebelah sholat subuh bersebelahan. Jadi Pak Heru nanti kalau misalnya Bapak ingin apa, bisa istilahnya tanda kutip ya Pak ya, curi star. Jadi nanti Bapak ke rumah saya terangin ini yang dulu loh Pak. Ini urutannya dulu ya. Jadi Bapak bisa seperti ada waktu setengah jam ke rumah saya ajarin. Di tengah-tengah waktu itu kosong. Misalnya saya pagi jam 5.30 sampai 7, mungkin sampai jam 8 nggak bisa ya. Jam 10 bisa di atas itu. Nah, kita terangin dikit-dikit nanti. Nanti langsung ada Bapak tulis ini. Bapak tinggal bawa buku, bawa pena. Nah, insya Allah bisa nih Pak. Jadi bisa dipercepat jalannya. Kita kan nggak tahu nih umur Pak ya. Kita kalau ada yang baik itu bersegera. Nah, jadi saya buka Pak. Kira-kira apa yang harus ada di saya, buku apa gitu Pak? Bawa buku sama pena aja dulu. Nanti apa yang perlu diharapkan dia saya terang di sini nanti semuanya. Baik Pak. Nah, Bapak jarak kita dekat Pak. Jadi kalau orang jauh nggak apa-apa pakai Zoom. Tapi kalau Bapak dekat ada kuntunya dekat tuh bisa bertatap muka nanti Pak. Ya. Baik Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Oke. Ya Pak ya. Saya tunggu ya Pak ya nanti ya. Jam 10. Boleh. Oke, alhamdulillah luar biasa Ustadz, sudah magnetnya luar biasa, sudah menarik luar biasa. Semoga Allah memberikan magnet yang lebih besar lagi, sehingga banyak yang terseret gitu ke dalam ini. Kemudian juga kita berharap Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Ustadz selalu. Ya, Ustadz selalu memberikan pelajaran kepada kita yang bermakna untuk dekat kepada Allah. Amin. Baik Ustadz, kita lanjut kepada berikutnya. Silakan. Siapa silakan, kita langsung saja. Pak Iwan ya? Oh iya, Pak Iwan Manjirin itu. Iya, Iwan. Pak Iwan itu pertanyaannya bagus-bagus nih Pak. Iya, Iwan tuh gudang pertanyaan Ustadz, jadi bicara semua sama dia itu. Iya. Pertanyaannya tuh bukan tanggung-tanggung Pak ya. Kadang mata pelajaran 3 hari ke depan ditanya. Silakan Pak Iwan. Oke, masih ke belakang kali ya. Oke. Ibu Siti Parti Ningsi Pak kayaknya. Ibu Siti ya. Apa Siti ya? Oke. Ibu Siti silakan Bu. Halo. Silakan Bu, mic-nya dibuka Bu. Bu Siti mic-nya dibuka. Mic-nya Bu Siti. Belum. Buka lagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengikutinya masih ngintip-ngintip dan coba-coba gitu Ustadz. Nah. Jadi saya ini belum pas sekali di diri saya untuk belajar karena saya belum tahu, belum hafal dan juga belum tahu belajar grammar Al-Quran ini. Jadi banyak sekali yang harus saya buka dari buku. Nah, kebetulan ini dari surat Al-A'la yang ingin saya tanyakan yaitu ayat 15 Ustadz. Ya. Wa zakaros marobbihi fasolla. Itu cara menguraikannya bagaimana Ustadz? Kalau tadi kan Ustadz sudah menerangkan tentang wa zakaro. Kemudian isma robbihi fasolla itu bagaimana Ustadz? Oke.
Bu, yang pertama, kita belajar Quran itu karena memang kita nggak tahu. Jadi bukan masalah nggak pantas. Pokoknya kita pantas semuanya dan wajib semuanya untuk memahami Al-Quran. Nah, Quran itu walaqad yasarna Qur'ana lizikri fahal mudzakkir. Bahwa kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, mudah. Nah, itu 4 kali Allah katakan mudah. Jadi kita tinggal maunya aja. Fahal mudzakkir, mau nggak? Kalau mau dia mudah. Nah, jadi kalau yang pasang niat bapak-bapak semuanya mau dulu. Pokoknya saya mau belajar Quran. Kalau mau dia mudah. Sekarang bagaimana menguraikan tadi? Wazakara ismihi fasalla. Nah, karena kita sudah memahami kata per kata, maka kita bisa urai di sini. Wa itu huruf. Huruf itu artinya dan. Nah, zakara, setiap kata kerja kita harus ada 4 poin. Kita tahu 4 poin. Apa itu bentuknya? Nah, zakara di sini bentuknya apa? Kata kerja lampau. Tahu dari mana kita? 3 huruf berpola fathah semua. Zakara, khalaqa, ja'ala. Itu semuanya 3 huruf itu kata kerja lampau namanya. Nah, kemudian pelakunya siapa? Ada pelaku di situ ya. Siapa pelakunya? Huwa, dia. Nah, kemudian akar katanya apa? Yang 3 hurufnya zakara itu. Nah, maka kita buka kamus nanti. Apa arti zakara? Mengingat. Nenek sekolah, Dek. Kemudian apa polanya? Pola fa'ala. Guru nenek. Dan dia Nenek telah mengingat isma Rabbi, nama Tuhannya. Nama Tuhannya bisa aja Allah, ingat dia yang Maha Pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur. Ingat dia itu tuh, maka pada saat dia ingat itu fasalla, maka dia sholat. Sholat itu artinya bisa sholat wajib, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Atau pada saat dia ingat dosanya, dia sholat tobat. Dia ingat apa? Dia sholat. Jadi pokoknya dia pengen sholat. Apa tujuan sholat? Dia ingin curhat sama Allah, ingin dialog sama Allah. Kenapa? Salat itu adalah kita berdialog dengan Allah. Terutama dalam masalah surat Al-Fatihah. Nah, jadi ya, wazakara ismihi, wazakara isma rabbihi fasalla. Kita kalau ingat nama Allah ya kita bisa ngaji. Ya ingat Allah, ngaji dulu ah. Ingat Allah, sholat dulu ah. Jadi kita perbuatan baik semua. Nah, kita nggak ada ingat yang lain. Jadi pas kita di kepala kita hanya ingat Allah, ingat Quran, ingat yang baik-baik aja. Gitu ya, Bu? Ya, nah itu fasolannya itu bagaimana Ustadz menguraikannya Ustadz? Fa huruf, fa maka, sholat sama dengan tadi. Sholat itu KKL, pelakunya huwa, akar kata salaya, polanya fa'ala. Fa'ala. Nah, ada tasdik ya kan? Ya, iya. Nah, dia buka kamus. Nah, maka dia sholat. Jadi siapa itu orang-orang yang ingat nama Allah, dia selalu sholat, pengen sholat, pengen ketemu sama Allah. Pengen baca Quran. Akar katanya tadi salaya, salawa. Ada huruf semi reguler. Al-sani satu di situ. Di belakangnya itu ada wa, salawa. Tapi dibacanya tetap salah. Nggak dibaca dia. Iya. Iya, Ustaz. Nah, Ibu bisa jawab. Kalau Ibu ikut kelas nanti, ikut aja kelas. Kenapa, Ustaz? Ikut kelas nanti insya Allah bisa menguraikan itu nanti. Diajarkan kelas nanti semua. Oh iya. Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu Siti. Nanti gabung ke kelas pagi atau malam boleh ya Bu ya. Iya Ustaz. Atau Ibu pengen dua-duanya masuk nggak apa-apa juga. Silakan. Oke. Nah nanti yang tanggal 1 mau ikut lagi Ustaz. Oke. Januari. Oke. Ya. Insya Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan makin banyak orang ikut Al-Quran kita ya. Semoga Zoom ini Zoom yang penuh berkah. Amin. Orang yang masuk ke sini, orang-orang yang ingin belajar Quran, bukan orang yang ingin berdebat, bukan orang yang ingin apa, tapi ingin mendapat hidayah dari Allah. Masuk dia ke Zoom. Amin ya Allah. Allah ya. Amin. Semoga kita berkumpul sama-sama orang saleh, walaupun di Zoom, tapi di sini adalah orang-orang yang betul-betul ingin memahami Al-Quran. Ya. Silakan para please. Oke Bu ya, makasih Bu Siti, makasih Ustadz. Iya, terima kasih. Oke, kita lanjut berikutnya kepada Pak Iwan tadi gimana? Pak Iwan. Wan, sudah siap Wan? Oh, belum jauh diperankan. Bu Heni kayak Mbak Bu Heni kayaknya. Bu Heni kayaknya nanya. Bu Heni, silakan Bu Heni. Ya, Pak Ustadz, saya beta ini yang ayat 16 gitu ya. Ayat berapa? 16. Oke.
batu sirunal hayat dunia ya. Mereka orang-orang kafir itu kan lebih memilih kehidupan dunia ya. Ya. Itu saya kira orang bukan orang kafir aja, apa muslim juga mungkin banyak juga Pak Ustadz ya yang memilih kehidupan dunia juga dibandingkan kehidupan akhirat Pak Ustadz ya. Bagaimana ya? Kita banyak juga mungkin teman-teman kita, Pak Ustadz, kita yang kesana, bagaimana kita mengajak mereka untuk mereka kembali lah kepada untuk mengingat kehidupan akhirat Pak Ustadz. Ya. Nah ini kalau itu mungkin kalau untuk orang Islam ini ayat di surat At-Takasur ada tuh Bu ya. Alhaakumut takasur. Nah, itu Allah ingatkan di situ kan, telah lalai kalian semuanya dengan at-takasur, bermegah-megahan, berbanyak-banyakan, banyak harta, tinggi jabatan, banyak cucu, banyak anak, banyak harta semuanya. Itu melalaikan kita. Alha, leha itu akar katanya lahaya leha, berleha-leha kalian, berlalai-lalai kalian dengan kemewahan dunia. Nah, kemudian hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk kubur. Nah, memang kehidupan dunia ini sangat menggiurkan, sehingga orang diberikan mendapat rumah, mendapat harta satu gunung emas, dia minta gunung emas yang kedua. Diberikan gunung emas kedua, dia minta gunung emas ketiga. Tidak akan pernah ada puas-puasnya. Sampai kapan tuh? Sampai mati, sampai disumbat mulutnya dengan tanah. Nah, kalau kita tahu itu gimana? Kita menghadap dunia ini sekedarnya saja, tempat kita singgah. Dunia ini bagaikan kita nyebrang jalan, loh. Nyebrang jalan, ada yang mau lama-lama di nyebrang jalan? Nggak ada yang mau lama kan nyebrang jalan, atau sedang berhenti di sebuah pohon dalam perjalanan, kita berhenti di sebuah pohon karena kecapean, apa udah orang yang pengen lama-lama di bawah pohon, begitu selesai dia hilang capeknya jalan lagi. Nah itulah manusia di dunia ini, kita hidup sementara sekali. Pada saat nanti di akhirat di yaumil hisab kita sering bertanya, Bu ini berapa lama sih hidup? Kita jawabnya apa Bu? 15 menit, ada yang bilang setengah jam, karena ukuran dunia, ukuran akhirat itu kan satu hari sana 1000 tahun di sini. 1000 tahun. Hidup kita nggak sampai setengah jam. Nah, kalau Ibu coba lihat, Ibu pernah melihat siklus hidup yang pendek, nah misalnya apa yang pendek? Nyamuk. Apa yang pendek di bawah kita? Kan sebentar, nah. Kita hidup sudah 65 tahun. Tapi maaf lah, sekali lagi ini hanya bagaimana kita melihat kehidupan di akhirat nanti. Coba lihat, misalnya Ibu punya, maaf, saya punya ayam peliharaan. Udah berapa generasi itu ayam? Udah mungkin sudah 100 lebih generasi kan. Bagi kita cuman ya paling 3 tahun. Bagi mereka sudah lama, panjang. Itu pula perbandingan kita dengan di akhirat nanti. Di akhirat itu satu hari di kita sudah 1000 tahun. Nah, lama sekali. Maka kita pada saat nanti saling bertanya, berapa lama kamu hidup di dunia? 15 menit, setengah jam. Nah, atas hidup yang setengah jam, 15 menit, masa rugi sih selama-lamanya kita? Makanya kita mengutamakan akhirat. Allah katakan apa tadi? Wal akhiratu khairu abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih utama, lebih kekal. Maka kita mencari akhirat yang kekal ini. Kita tanpa melupakan kita di dunia. Dunia ini sarana bagi kita untuk akhirat. Rumah bagi kita sarana ibadah. Mobil sarana kita ke masjid. Apa aja semua yang kita miliki sarana kita beribadah kepada Allah. Jangan sampai ada harta kita yang tidak kita libatkan untuk mendekatkan diri pada Allah. Jangan sampai ada, enggak. Karena dia akan nuntut nanti. Harta yang kita punya semua sekarang, libatkan semua untuk menyembah kepada Allah. Libatkan dia. Punya rumah 3, 1 rumah panti asuhan, 1 jadi rumah Quran. Punya mobil, sering bawa ke masjid, numpang tetangga pergi ke kantor. Punya apa lagi? Semuanya, baju bawa ke masjid. Jangan sampai ada harta kita yang tidak kita gunakan untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Semuanya prinsipnya itu untuk menyembah Allah. Sarana kita. Jangan sampai ada kita terjebak di harta tadi. Kan filosofi dunianya ini gini Bu, ini sedikit ya. Karena kaitan dengan wal akhiratu khairu wa abqa. Ibaratnya sebuah kapal lagi berlayar, singgah di sebuah pulau. Nah, Nakhoda mengatakan singgah, silakan sebentar turun, lihat-lihat pemandangan sini, 15 menit lagi kita berangkat ya. Nah, lalu ada yang turun semuanya, ada yang sibuk melihat tamannya, ada yang sibuk melihat isi pulau itu, ada yang sibuk bermain, ada yang sibuk begini. Nah, pada saat datang pulang jadwal naik kapal, lupa dia balik ke kapal. Nah, kapal tahu tadi 15 menit kami datang berangkat.
Nah, pada saat leha berlalai-lalai dengan melihat pemandangan sana, maka malah ada yang pergi turun ke kota misalnya kan, lupa dia balik ke kapal berangkat. Maka rugi dia kan, tertinggal dia, nggak selamat di Nah, hidup di akhir di dunia ini sementara sekali. Banyak hadis mengatakan hidup di dunia ini nggak lebih dari nikmatnya dunia, Bu ya. Kalau nikmat dunia ini, hadis itu, celupkan tangan ke laut, celupkan tangan kita ke laut, angkat itu. Itu satu tetes cuma dunia itu. Tes saja. Nah, sekarang lautan yang luas itu yang mau kita hilangkan hanya demi setetes ini. Bisa kita mengalahkan satu tetes ini mengalahkan lautan yang luas sekali. Kan bodoh orangnya itu. Ya. Nah, kita memilih yang lautan luas dibanding yang satu tetes. Artinya kita memilih akhirat. Nah, apa dasarnya ini? Wal akhiratu khairu abqa. Nah, ini dan ini idza hadza inna hadza lafi suhufil ula. Tercatat di kitab-kitab sebelumnya bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Itu di kitab semua tuh ada itu kita cerita tentang ini. Nah, kita jangan sampai lalai gitu ya. Nah, orang dulu lalai dia, dari ingatkan oleh Allah lalai juga lagi dia. Kita enggak ya. Mudah-mudahan kita di sini selalu ingat Allah ya. Oke, Bu ini. Ya, terima kasih Pak Ustadz ya pencerahannya ya. Oke, makasih Bu Eni. Ada tamu kita, Pak Raplis nih, Yusuf PI. Iya, Pak Yusuf. Boleh nanya tentang poin. Oke. Assalamualaikum Pak Yusuf. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut juga dengan suara Pak Yusuf ini ya. Lanjut Pak Ustadz. Saya nyimak aja. Alhamdulillah. Ini Pak kita lama, partner kita dulu. Ya, mudah-mudahan tetap jadi partner terus sampai kapanpun kita selalu bergandeng tangan di Bang Yusuf ya. Alhamdulillah. Oke. Oh, Bu Ida mau tanya tuh Pak. Bu Ida. Mungkin ada sedikit Pak Yusuf nggak menyampaikan sesuatu nggak? Lanjut dulu aja Pak. Saya nyimak dulu. Masih ada galon sebelahnya Pak Raplis. Masih banyak ini. Masih banyak galon. Kemarin informasinya Bang Yusuf masih saya cari Bang Yusuf ya. Bagaimana logikanya kok lonceng itu ya? Saya mau cari informasi dulu ya. Ya. Oke. Insya Allah nanti satu saat saya jawab. Insya Allah. Saya udah tanya informasi. Karena itu nggak perlu pakai hadis, pakai logika. Jawabnya pakai logika itu. Oh, silakan Bu Ida Tanjung udah siap mau tanya ini kayaknya Pak Raplis. Oke, silakan Bu Ida. Ya, terima kasih Ustadz, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ini kemarin kan saya jemput adik saya dari Padang. Nah, terus dia mau bergabung. Nah, jadi bisa nanti saya masukin dia. Terus Zoom juga setelah kami download untuk Zoom itu bergabung di Al Hasani ini. Ya. Ya. Jadi bisa nanti Ustadz masukin di grup juga boleh ya Ustadz ya? Boleh. Kirim pakai saya nanti. Bang Yusuf lah, Bang Yusuf kirim ke Bang Yusuf apanya, Bang Yusuf ya. Kirim nomornya nanti ke Bang Yusuf, nanti di-invite oleh Bang Yusuf di grup. Oke. Bang Yusuf itu, Bang Yusuf bukan Yusuf Al-Sani, Yusuf PE, Bang Yusuf Al-Sani ya. Usuf. Oh, Usuf. Banyak nama Yusuf ini Ustadz, nama pasaran masalahnya. Assalamualaikum, ada Ustadz Yusuf PI. Apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak. Nama tak muncul nih. Oh, jadi Bu Ida nanti di share namanya di grup boleh, kasih ke Bang Yusuf juga boleh. Namanya mau di-invite di grup Bang Yusuf. Ya, info ini saya ini kan sudah pensiunan guru juga. Jadi ya ingin mencari Al-Qur'an sama ada itu yang di belakang Bu Ida sekarang ya, di belakang itu. Batam. Ya. Jadi dia nanti di Batam bisa lihat, bisa jadi bukan di sini selamanya, bisa di HP-nya sendiri nanti buka gitu. Oh iya. Kan yang di belakang sekarang tuh Bu Ida ya? Iya ini. Adik itu ya? Adik. Silakan ngomong. Silakan memperkenalkan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Namanya siapa? Tinggal di mana?
Mas Riyati dari Sumatera Barat, dari Padang. Di mana Padangnya? Lubuk Basuang. Oh, itu lah Padang, Lubuk Kampung Basuang. Ustaz. Pariaman. 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 Terus gimana, Bu? Sekarang sebagai di sini, Pak. Ingin. Ya. Sekarang apanya gimana? Kegiatan sehari-hari udah pensiun? Sudah. Pensiun dari mana? Dari guru? Guru. Oh, guru terakhir guru apa Bu pelajarannya? Guru PJOK olahraga. Oh, alhamdulillah. Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah. Silakan nanti mau gabung ke grup kita nanti diundang oleh Bang Yusuf ya, Bu ya. Iya. Selamat, penting istiqamah ya, Bu. Ya. Mudah-mudahan Ibu menemukan kesejukan, ketenangan di grup ini ya, Bu. Amin. Nah, ini grup pencinta Quran semuanya, Bu. Orang-orang yang mendambakan pemahaman Quran semuanya ya, Bu ya. Iya. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Oke. Bu Ida dengan adiknya makasih. Ya, makasih. Baik, kita lanjut. Ini Pak Idil kayaknya tadi resah juga ya. Oh, silakan ya. Nah, ada sesuatu kayaknya nih. Mau bertanya, Pak? Silakan. Makasih. Tadi etirannya Pak Sapri mewakili dari Pak Sapri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ayat 15 tadi banyak sekali yang terutama masalah gramatikalnya tadi Pak Ustaz ya. Yang mau saya tanyakan masalah tafsirnya itu kan di situ ada kita untuk mengingat Tuhan itu tadi Ustaz menyampaikan ada dua. Pertama Al-Quran dan salat. Ya. Ada hal-hal lain misalnya kita melakukan misalnya zakat, naik haji itu kan salah satu untuk mengingatkan Allah itu. Termasuk juga sedekah. Ya. Jadi kalau saya lihat dari ayat ini minimal kita harus membaca Al-Quran dan salat itu artinya mengingat Tuhan itu. Ya. Kalau yang tadi saya bilang yang dua itu Pak ini berdialog. Terjadi dialog langsung kita sama Allah. Tapi kalau yang ibadah lain kan tidak ada dialognya, mungkin berdoa ya. Tapi kalau yang salat dan baca Quran dialog, itu ada hadisnya. Ingin berkata sama Allah, man arada ayatakallama ma'allahi, barang siapa yang ingin ngobrol, berbicara dengan Allah, falyaqra'al Quran, maka bacalah Quran. Nah, berarti kita pengen ya Allah pengen ngobrol. Nah, kita kan ngobrol sekarang nih. Kalau pengen ngobrol sama Aidil lewat Zoom, lewat telepon. Nah, tapi kalau pengen ngobrol sama Allah, baca Quran. Nah, kemudian sholat itu miratnya orang Muslim kata Nabi. Nah, itu nampak dalam baca Al-Fatihah tuh. Tegas itu Allah katakan. Pada saat kita baca Al-Fatihah, itu dialog kita sama Allah. Saut-sautan lah. Jawab-jawaban lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita kan Allah jawab. Hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim. Asna alayya abdi. Malik yaumiddin. Majadani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Haza baini wa baina abdi wa li abdi masalah. Nah, itu ada dialog. Nah, makanya itu tadi wazakara rabbihi fasalla. Pada saat dia bikin ngobrol sama Allah, dia salat. Pada saat dia ngobrol sama Allah, dia baca Quran. Gitu maksudnya idealnya. Terima kasih penjelasan Pak Ustaz. Alhamdulillah. Saya paraplis kalau lihat Aidil ini tentram Pak, dia nggak tahu Ustaz paraplis. Luar biasa Ustaz. Pertanyaannya bermakna juga Ustaz. Iya. Karena kalau kita lihat ini artinya kalau saya boleh mengartikan wazakara rabbihi. Dan apabila telah, zakara ini kan KKL, berarti telah. Ya, mengingat. Nah, apa setelah kamu mengingat Allah dan salatlah, maka salatlah. Jadi tidak cukup mengingat Allah dengan mengingat saja, harus dengan salat juga. Dengan ibadah ya. Ibadah. Salat itu merupakan bagian ya. Ini Pak Idris sebenarnya sudah ngerti Ustaz, cuman dia pengen menegaskan. Oh iya. Sekarang rajin, Pak Idilnya rajin sekarang. Kemarin dia tuh baca apa di Tasin itu posting dia kan. Saya intip juga kemarin dia tuh rame kemarin. Luar biasa. Terima kasih Pak Ustaz. Tapi semangatnya luar biasa Ustaz. Oh iya. Makanya kelihatan segar. Sudah nggak kena prit sama para plis. Bagus. Dan yang penting sepedanya sudah digantung kayak sekarang. Oh belum. Hah? Nggak bisa ketua Gowes nggak berani gantung sepeda di demo. Lanjut Pak Ustaz. Baik. Bu ya, kita lanjut berikutnya kepada Bu Indah Kasih itu. Indah Kasih. Pak Firman, Pak Firman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan ayat ke-10. Ya.
bahwa orang-orang yang selalu mengingat Allah atau yang takut kepada Allah ya, kalau saya takut kepada Allah, yang khasyatullah itu akan mendapatkan pelajaran di sini yang dimaksud Pak Ustadz, apakah juga termasuk ujian atau bagaimana? Karena ini kaitannya dengan ayat yang ke-11 ya. Itu bahwa orang-orang yang kafir itu akan celaka dan akan menjauhinya. Jauh dari kebenaran, jauh dari peringatan ya. Ya, mohon penjelasannya Pak Ustadz, menjauhinya. Ya. Maksudnya tadi kan barang siapa yang mengingat Allah itu orang-orang yang khusyuk ya. Orang-orang yang betul-betul takut sama Allah. Dia ingat Allah. Takut dia melupakan Allah. Jadi ingat selalu pada Allah. Orang-orang yang selalu berzikir artinya kepada Allah, karena artinya tentram. Takut di sini bukan berarti takut ketakutan, Bu ya, tapi takut berarti takwa. Ingin dekat sama Allah. Jadi peringatan-peringatan itu salah satunya adalah Al-Quran ya. Al-Quran itu peringatan. Jadi pada saat dia orang baca Quran, dia ingin dengar. Pada saat orang baca Quran, dia ingin memahami. Nggak mau dia tuh ketinggalan. Jadi itu peringatan semua. Nah, itu bisa dipakai peringatan itu oleh orang-orang yang hatinya khusyuk. Orang yang takut pada Allah. Kalau orang yang nggak takut pada Allah, makin dibacakan makin lari dia. Lihat orang-orang tetangga kita. Dibacakan Quran, apain tuh Quran? Baca dikencangkan mic di masjid, marah dia. Nah, itu orang-orang seperti itu jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran. Nah, kalau kita enggak, kemanapun tempat Quran kita pengen dengarnya, kemanapun majelis taklim kita pengen ikut. Nah, itu hati kita berarti udah khusyuk kepada Allah. Pengen dekat sama Allah. Kita pengen berzikir, alhamdulillah, la ilaha illallah. Dari mulut kita enggak ada yang keluar selain daripada kalimat-kalimat Allah, kalimat thayyib ya. Gitu ya, Bu. Ustaz, selama ini suka berzikir yang disebut khusyuk, takut kepada Allah itu maknanya memang luas ya, bukannya takut dalam arti kata takut ngeri gitu ya, Bu? Enggak ngeri. Takut sama Allah, dekat pada Allah. Beda dengan takut takut kepada harimau kita lari. Takut kepada ini kita kabur, tapi takut pada Allah enggak, sebaliknya mendekat. Ya, maka kata takwa itu bukan takut artinya itu. Pengen dekat ya, takut itu misalnya pengen dekat sama Allah. Ada Ustadz nih. Iya, cucunya Pak Sopiana. Assalamualaikum, siapa nama cucunya Pak? Apa namanya deh? Siapa namanya tuh? Nenek. Hah? Apa namanya deh? Hah? Namanya siapa? Nama siapa tuh? Nenek. Nah gitu Bu Ida ya. Ya Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan takut kita adalah takut yang benar pada Allah ya, bukan takut ngeri ya Bu ya. Tapi pingin takut, pingin ngobrol gitu. Khusyuk ya. Oke. Oh, mungkin satu lagi sebelum Kembo Ince, Pak Firman ngangkat tangan itu ya. Habis itu baru Ince Nur ya. Oke. Pak Firman dari Padang, ini menantu Om Ustaz. Anak para polis. Oh iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Ustaz tentang surat Al-A'la yang ayat 2. Yang allazi khalaqa fasawwa. Itu artinya kan Ustaz, yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Ya, kembali kita kepada kejadian yang ada. Bagaimana itu Pak dengan bayi-bayi yang dilahirkan dalam keadaan cacat? Apakah itu merupakan peringatan besar atau azab bagi ibu-ibu yang melahirkan? Atau ada dosa-dosa selama ini yang kita sadari? Mohon petunjuknya Ustaz. Ya. Oke Bu ya, makasih. Jadi di sini Allah Sabbihis marabikal a'la allazi khalaqa fasawwa, dan telah menciptakan engkau dan menyempurnakan. Jadi Allah Maha sempurna. Nah, adapun yang cacat, yang apa, itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Ya, kasih sayang Allah itu apa rupanya? Itu mungkin ya masa lalu orang tuanya entah itu pernah bermaksiat, pernah berdosa, Allah tebus. Dan itu harus ridha kita. Karena itu dari Allah pemberian terbaik untuk kita. Jadi kalau kita ingin Allah naik, ya, Allah menginginkan kita derajat kita tinggi, ada diuji oleh Allah. Diuji dengan musibah, ya mungkin dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, dengan suami, semua macam, dengan harta. Kan di ayat Al-Baqarah itu ada kan walana bluanakum bisyai minal khaufi wal ju' wa anfusihim.
dan seterusnya itu bahwa Allah akan menguji kita semuanya dengan dirimu sendiri. Nah, kan apa kata Allah? Nah, katakan berita gembira yang mengatakan apalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah semuanya ada kembali kepada Allah. Itu aja pegang bahwa ini pemberian dari Allah yang terbaik. Kan bahasa Minang itu kok mani jangan capek dulu, kok pahit jangan capek dimuntahkan. Artinya dipikir pasti ada apa-apanya di belakang itu. Saya juga pernah berpikir seperti itu ya. Kenapa kok bisa ada anak gitu? Padahal Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadianku ada yang cacat, ada yang kok. Nah ternyata semuanya kembali ke kedua orang tuanya. Itu bagi orang tuanya introspeksi diri sekaligus pengampunan dosanya. Itu namanya kafarat. Bersyukurlah. Orang-orang yang dapat seperti itu bersyukur. Itu kunci surga yang diberikan oleh Allah. Malah Nabi pernah bertitip orang-orang misalnya ada anak cacat, ya misalnya kayak apa istilahnya itu yang kayak indigo atau apa itu bersyukur. Bersyukurlah. Itu adalah kunci surga. Pelihara dia, kita harus sabar kepada mereka semua. Dan bersyukur. Itu kunci surga itu. Ibu Firman ya. Iya, Pak. Nah, itu hanya dua kemungkinan. Anugerah Allah atau ampunan Allah. Dua-duanya baik. Bukan bagi kita bukan musibah, bukan musibah. Bukan Allah benci ke kita, tapi tandanya Allah sayang. Allah tidak pernah membenci hambanya, enggak pernah. Tidak pernah Allah membenci hambanya, tidak pernah menzalim hambanya. Hanya hambalah yang menzalim diri sendiri. Lalu itu kita tahu, oh ini salah saya, ditegur oleh Allah, dihapusin oleh Allah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya ucapkan, alhamdulillah ya Allah. Semoga saya bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Itu Bu ya. Iya Pak. Ya Ustaz, makasih Ustaz. Sama-sama. Oke. Mungkin ke Encenor lagi Pak Raplis. Oke, baik Ustaz. Bu Ince, sudah lama kita nggak dengar suaranya. Sudah seminggu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih selalu ada waktu untuk saya belajar. Alhamdulillah. Ini mohon maaf kalau mungkin pernah ditanyakan, tapi tanya lagi berarti menandakan bahwa saya belum mantap. Ya, ada masalah. Ini ayat 1-9. Ya. Itu yang satu sabbihisma bikal a'la. Ya, ini kan sabbihis itu kan KKP kan? Ya. Ya, KKP anta. Ya. Tabaha. Ya. Fa'ala. Iya, mantap. Ya. Kemudian KKSAD-nya kan tusabbahu. Tusabbihu. Nah, itu kenapa sabi? Kenapa sabi? Hah? Kenapa kaso? Padahal tusabbihu kata kan dasarnya kata dasarnya sabaha. Ya. Kata dasarnya sabaha, polanya fa'ala. Jadi sabaha tusabbihu. Ada perubahan gitu di pelajaran mana? Enggak ada perubahan. Mana yang berubah? Loh, kan harusnya tusabahu. Bukan, tusabihu. Fa'ala yufa'ilu. Gabungan yufa'alu. Yufa'ilu. Oh. Enggak pernah dirubah. Enggak ada dirubah itu. Sebentar, Ustaz. Fa'ala yufa'ilu. Tufa'alu. Kalau dalam petunjuk dulu tufa'alu. Itu mungkin tasdiknya itu di atas, tapi garisnya itu di bawah. Harkanya di bawah tasdik karena aplikasinya nggak memungkinkan dia di bawah. Tufa'ilu itu. Tasdiknya itu kan ada garis di bawahnya itu kan. Iya. Ini kan di keterangan di KKSAD kalau fa'ala itu kalau anta kan tufa'ala. Tufa'alu. Tufa'ilu. Jadi ini salah. Bukan salah. Itu tasdiknya itu. Jadi ini karena aplikasi tulis. Betul. Bisa tulis ya. Iya, karena di bawah iya. Garisnya itu di bawah tasdik. Misalnya juga di kalau misalnya tulis begini bocah. Oh, begitu kalau ya. Dulu kan ini tulis tufa'ilu kan. Tufa'ilu. Kalau di dulu kan ini tasdik, ini bawah kan. Tapi karena ini kamu nggak bisa, jadi taruh sini. Iya. Nah kalau fathah begini, fathah gini. Iya. Kalau kasrah begini, tepat semua di atas. Itu baca tufa'ilu bukan tufa'ilu itu. Iya. Saya sudah ini.
Oh, berarti ini berarti kan pemahaman. Ya, saya kurang jeli melihat letaknya itu. Ya, Baik, Ustaz. Kan itulah gunanya kita diskusi kan. Makanya gunanya buka kan pertanyaan. kalau begitu, kalau itu jawabannya kan berarti sudah terjawab. Sudah. Ya kan? Nah, ini kan sama dengan yang di ayat 9. Ya. Fadzakir, ya kan? Ya. Ya, baik. Fadzakir. Iya. Di mushaf Al-Quran kecil juga sering gitu sama di aplikasi. Iya, iya. Di HP. Itu kan jarang ya, tapi kok ya. Kasroh. Iya, jadi kalau kasroh itu berada di bawah tasdid, ya. Ya, baik. Iya. Lanjut ya Ustadz ya. Oh, silakan. Berarti sudah terjawab. Jadi kan tapi nanti saya nanya Ance satu nih, belum terjawab, ada satu lagi yang pertanyaan di sini. Ya kan saya belum selesai pertanyaan saya. Saya nanya sini satu nih. Saya nanya sini satu. Iya, monggo Ustadz. Gantian. Lanjut dulu ya Ustadz. Lanjut Silakan. dulu tanya. Lanjut. Jadi ini sudah terjawab. Jadi kalau ini nggak saya tanyakan, saya tidak jeli melihat tanda itu. Makasih. Yang kedua ya, ayat 19. Oke. 19 itu kan suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, berarti kan ini mushaf atau kitabnya Ibrahim dan Musa kan. Kitabnya Musa kan ya kita tahu ya kan. Taurat itu. Kalau kitabnya Ibrahim kan tidak pernah disebut namanya dalam Al-Qur'an, tapi kan mestinya ada. Apakah kitab Ibrahim ini mungkin tidak pernah berbentuk kitab ya? Makanya disebut suhuf. Kan enggak kitab, suhuf disebutkan suhufi. Suhufi. Lembaran-lembaran. Nah, yaitu lembaran. Berarti kan berarti bentuknya ada bentuk fisik kan? Ada fisik. Ya, tapi kok nggak pernah disebut namanya? Ada. Kita mungkin yang belum dengar. Apa namanya? Kan disebut di sini nih. Namanya suhuf aja. Kan yang wajib diketahui kan ada yang disebutkan, ada yang enggak. Nah, yang disebutkan yang 4 itu aja. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran yang disebutkan. Kan banyak yang enggak disebutkan. Kitab kepada Nabi yang lain enggak disebutkan juga kan. Kepada Nabi Ilyas misalnya, kepada Nabi Yahya enggak disebut. Mereka dapat kitab semuanya. Enggak disebutkan. Yang disebutkan cuma 4 kan? Iya. Nah, Nabi Adam kan kita nggak dengar juga ada kitab dia. Kitab gimana dia mengatur perkawinan pada saat itu antara anak-anaknya kan ada kitabnya itu. Nah, tapi namanya suhuf. Karena belum ada lengkap. Kitabnya juga ada kitabnya. Saya sangka itu nabi-nabi itu melanjutkan syariat yang nabi sebelumnya, misalnya. Iya, memang betul. Jadi mungkin Nabi Ibrahim dulu karena belum lengkap, bukan orang sedikit, maka namanya suhuf aja. Iya. Nah, di Nabi Musa ada 2, suhuf dan kitab. Nah, kalau pernah kita dialog sama orang-orang Yahudi, yang suhuf itu yang tidak tertulis, yang Taurat yang tertulis katanya. Oh, begitu. Memang ada di situ. Jadi suhuf itu biasanya yang diingat-ingat aja, yang diajarkan oleh Allah, diingat-ingatnya. Jadi begitu dia meninggal, hilanglah suhuf itu. Nah, suhuf ya. Jadi suhuf. Mungkin itu jadi tidak sempat ditulis, tidak sempat ditulis bentuk fisik gitu kali. Ya, bisa. Iya, itu suhuf. Itu diingatkan oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad tahu itu karena diwahyukan oleh Allah. Iya. Dan itu ada buktinya nanti. Itu orang Yahudi mengakui itu suhuf. Kenapa kok suhuf Ibrahim mawa Musa? Kenapa enggak suhuf Ibrahim mawa Yakub misalnya? Suhuf Ibrahim mawa Ismail. Kenapa kok mawa Musa? Karena umat yang terbanyak kan nanti di belakang hari kan umat Nabi Musa yang artinya yang melencengkan dan umat Nabi Isa yang melencengkan. Maka disebut di sini itu suhuf Ibrahim mawa Musa. Suhuf. Jadi Nabi Musa itu pernah juga nama suhuf dulu. Itu lembaran kalau orang itu mengatakan yang tidak tercatat. Kalau kita mungkin Quran dan hadis ya. Ada Quran ada hadis. Nah, di mereka ada Taurat ada suhufnya. Walau alam ya. Iya. Jadi suhuf itu ya kitab tapi mungkin tidak tertulis. Gitu. Ya, baru tahu. Iya. Kemudian apa tadi Ustadz mau tanya apa Ustadz? Sabbihis marabbikal a'la. Gantian ya. Kan mestinya sabbih itu sabbih. Sabih ya. Bukan sabihi. Itu kan harusnya sabih, tapi kenapa di sini sabihi? Sabihi karena di depannya kan sukun. Oh, mantap. Udah mantap. Jadi harus salah satu hidup kan.
udah hidup lah. Udah siap tadi pertanyaan. Sudah. Oh. Ustadz bisa aja. Udah siap. Makanya. Bahasa Jawanya itu ngece itu. Alhamdulillah. Menyenyek itu Pak Bu Ence ya? Menyenyek itu ya? Ngece itu ngenyek, ngejek. Nah, tadi kan Bu Ence ibarat orang bersilat, Pak. Bu Ence ini tadi seolah buka jurusnya, serang saya. Rupanya pas saya serang dia bisa ngelak kan. Kebiasaan. Ya Ustadz, ini kan kasroh solusi. Kasroh solusi. Kasroh solusi, ya. Karena nggak mungkin mati dua-duanya kan. Ya, kasroh solusi bagus juga istilahnya tuh, Bu. Kasroh solusi. Ya, bisa bagus juga. Tapi kan gini, bisa tanya lagi, kenapa bukan sabiha, kan gitu kan? Karena mungkin ada ketentuannya, ada ketentuan. Setiap kata kerja kasrah. Setiap kata kerja yang mati itu kasrah. Oh iya. Tanya lagi, kenapa nggak patah gitu ya? Iya toh, kan bisa aja toh. Kenapa nggak patah? Kan gitu. Given kan. Oke, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para please, saya yakin satu saat Imam Panjeno itu bukan lagi bertanya, diskusi lagi, Pak. Sekarang kan udah mulai bukan bertanya lagi, bukan melulu bertanya. Awal-awalnya bertanya, nanti lama-lama diskusi, lama-lama nanti dialog. Semoga Jenor makin lama makin mantap Al-Qur'annya Jenor ya. Amin. Intinya begitu Ustaz. Satu lagi yang agak kurang komplit misalnya. Bu Fajarnya itu gimana gitu. Itulah, saya udah ajak tuh Ustadz ya, katanya sibuk masih, tapi dia kan tahun depan kan pensiun katanya. Nanti setelah pensiun ya mau aktif lagi. Oke. Doakan saja Ustadz, semoga panjang umur. Amin. Kita tunggu ya. Iya Ustadz. Oke, kita ada tamu baru. Para mungkin sebelum ditutup ada Bang Kamsi ini. Mungkin Bang Kamsi pengen ngobrol nih apa? Apa kita tutup dulu apa bicara dulu? Oke, kita berikan sebentar dulu. Okay. Bang Kamsi, Assalamualaikum. Bang Kamsi. Oke, tutup aja Pak Bres. Silakan. Waalaikumsalam Ustaz. Bang. Gimana kabar Bang Kamsi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan? Ada mau ditanyakan atau apa? Ada Ustaz. Ikut nyimak aja Ustaz. Wah, suaranya khas ya Pak ya. Jenornya suaranya berwibawa. Mantap ya. Mantap ya. Suaranya serak-serak apa itu? Kayak aktor besar suaranya. Serak. Sama dengan Bu Jenor kan juga khas juga suaranya Ustaz. Ya saya kan khas karena celat. Enggak. Disyukuri aja. Syukuri namanya semuanya. Karena dengan begitu kan pada hafal saya. Iya, Jenor katanya orang. Karena ada penyimpangan sia. Istimewa di situ. Istimewa ya kan. Jadi tidak ada sia penyimpangan. Itu sia, ya. Coba lihat hikmahnya Jenor ya. Kita lihat ya hikmahnya ya. Si itu ya dalam dunia apa namanya? Dalam dunia selebritis. Ucok Baba coba lihat. Kan bukan rezekinya dari situ dia. Karena dia pendek, rezekinya gede kan? Iya. Nah, jadi itu dibalik itu Allah tentukan, Pak. Justru rezeki kita di situ. Jadi Allah telah memberikan yang terbaik, Pak. Semua ketentuan Allah itu mesti baik ya. Pasti mungkin baik. Seperti tadi pertanyaan yang melahirkan anak cacat, itu kan pasti baik. Pasti baik. Ada baik di sampingnya. Ya. Pasti itu ya. Oke, Pak silakan. Iya, Oke ya. Oke, silakan Pak Ya, kita tutup. Habis Oke, Bapak-Ibu sekalian, alhamdulillah sampai juga kita acara ini. Saya Raflis Caniago selaku pembawa acara, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membacakan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.